Pak Yakob Sutanto, owner dari Atelier 2 ya. Bapak ini lulusan dari Master of Science ya dari Columbia University. Nah, Di mana programnya itu 6 semester ya. Bapak 3 semester sudah selesai ya. ya betul. Dan juga Bapak kerja di Amerika juga kan ya? Betul. Di Eisenman. Eisenman. Dan itu Bapak salah satunya orang Indonesia ya di sana ya. Waktu itu ya, yang Waktu pertama. itu ya, pertama ya. Pak Yakob bisa ceritakan sedikit perjalanan karir Bapak nih. Ya, jadi setelah S1 di Untar, saya lanjutkan S2 di Columbia University. Pada waktu itu, Columbia itu sekolah graduate school arsitek yang terbaik lah waktu itulah. Habis selesai 3 semester di sana, saya masuk di Eisenman Architects. Ini salah satu arsitek yang sangat, kita kalau di kalangan arsitek bilangnya star arsitek lah ya. Star. Ya, karena proyeknya ikonik ya di seperti di Berlin ya, dan juga yang kita kerjain di Santiago di Spanyol. Ini buku ini mengenai proyek-proyek Bapak ya? Betul, salah satu proyek yang kita kerjakan di Iya, sana iya, waktu iya. itu. Jadi ini Culture City di Galicia. Oh, ini di Santiago mana de Pak? Compostela. Di Spanyol. Spanyol ya? Iya. Oh, ini master plan-nya ya? Betul, Ini gede banget ya kayaknya ya? betul. Jadi ini ada 6 bangunan, semua bangunan budaya, ada perpustakaan, opera, museum, sekolah dan lain-lain. Nah, ini hasil karya Bapak? Saya bekerja di sini waktu itu. Oh, bekerja di sini. Ya, untuk proyek ini lah. Iya, iya. Jadi ini proyek besar yang Bapak ada di dalamnya ya untuk Betul. mengerjakan Ya, bagian salah satu dari desainernya lah. bagian dari desainnya Bapak yang di sini. Betul. Tapi Bapak dikerja di ini berapa lama nih Pak di Eisenman? Berapa Ya, lama nih Pak? sekitar setahun. Setahun. Nah, setelah itu Bapak kemana? Setahun kemudian rencananya mau pulang liburan Liburan. sampai Jakarta. Orang tua bilang sudah cukup. Jadi sudah mulai di sini sendiri. Nah, Jadi terus sejak itu kita buka sendiri Atelier 2 Architects. Atelier itu Kita ada join sama beberapa teman orang Jepang. Iya. Ada di Shanghai sama Tokyo. Wah, jadi partner Bapak di Jepang dan Tokyo ya. Iya. Oke. Welcome to SOS Podcast Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Selama Bapak mengerjakan proyek-proyek Bapak di Indonesia nih, sudah berapa banyak proyek yang Bapak kerjakan? Saya berarti sekarang udah sekitar 20 tahun ya. Oh, 20 tahun. Udah lupa ya, Pak? Udah lupa ya. Jadi kita waktu ini banyak kerja hotel di Bali ya. Hotel di Bali. Best Western Premier. Kita ada di Jogja. Iya. Ada Grand Mercure itu 500 kamar dan beberapa apartemen lain lah di Jakarta. Bapak mengerjakan salah satu rumah sakit terbesar. Bukan terbesar ya. Ya terbesar dan termewah kali ya. Termewah, betul. Termewah. Terbesar dan termewah itu rumah sakit apa ya? Bisa ceritakan sedikit, Pak? Mandaya Royal Hospital. Oh ya, itu yang di Karangtengah ya, Pak Di ya? Kanan Tengah dan sekarang di Antasari. Antasari yang kedua rencana ya. Oh, apa yang Bapak bangun di sana, terus apa yang menjadi istimewanya, Pak? Memang rumah sakit ini kan tagline-nya like no others ya, hospital like no others ya. Jadi memang rumah sakit yang tidak seperti yang umum. Iya. Jadi kita mau coba lihat bagaimana satu rumah sakit bisa berbeda dengan yang lain. Bagaimana bisa munculkan satu experience yang beda. Waktu orang datang, dia tidak merasa seperti sakit, tidak seperti ke rumah sakit ya. Iya. Dan ini diwujudkan melalui desainnya. Ya, jadi desain itu seperti ke hotel ya, Pak ya? Betul. Apa yang membuat Bapak tertarik di dunia arsitek nih, Pak? Dari dulu kecil suka lukis. Oh, Dulu, hobi melukis. Dulu pikirnya lukis, ya arsitek ya. Tapi ternyata Iya. kenyataannya arsitek nggak terlalu berhubungan dengan melukis ya. Nah, terus di dalam perjalanan karir Bapak ini, kira-kira Bapak pasti kan nggak selalu sukses ya sampai hari ini Bapak menjadi salah satu arsitek top di Indonesia. Tentu banyak kendalanya nih, Pak ya. Jadi memang pas COVID keadaannya sangat berbeda buat Iya. kami arsitek. Banyak proyek yang slow down ya. Tapi kita bersyukur proyek kami tetap jalan ya. Mungkin melalui Zoom dan lain-lainnya. Iya. Tapi satu hal yang menarik selama COVID saya dapat proyek Mandaya ini ya. Oh, Jadi iya. COVID iya, kita iya. kerja di rumah sakit. Justru di saat COVID Bapak mendapat proyek sangat besar ya. Rumah sakit ya. Oh, jadi beruntung lah, Pak ya. Iya, Jadi orang-orang pada rontok, Bapak malah kerja tapi by Zoom ya. Iya. Ya memang saya lihat rumah sakit yang Bapak desain yang kedua ya, yang di Antasari dari Rumah Sakit Royal Mandaya ini juga unik ya, Pak ya. Itu keunikannya apa, Pak ya? Kita mau coba waktu orang masuk lewat Antasari itu nggak ada flyover ya dari Iya. bawah. Jadi waktu orang lewat Antasari di bawah jalan flyover atau di atasnya, orang waktu approach bangunan ini merasa bukan seperti bangunan yang statis.
Oh. Jadi kita bisa rasakan bangunannya seperti sangat dinamis. Jadi kita itu mewakili kota di area Jakarta Selatan yang sangat dinamis ya. Dan waktu itu orang nggak merasa seperti formal. Waktu masuk ke dalam itu orang merasa seperti suasana yang lebih casual, dia tidak intimidating ya. Kalau biasa rumah sakit kan intimidating ya. Kalau ini tidak. Ini yang coba mau kita wujudkan. Dan saya lihat bentuknya juga lengkung-lengkung gitu ya Pak ya? Iya betul, ada lengkungnya. Jadi bukan kayak rumah sakit ya Pak? Kotak, kamar-kamar kayak jendela-jendela ya. Ini kayak hotel ya Pak ya? Nah terus bagaimana pengalaman Bapak bekerja di firma internasional di New York nih Pak? Eisenman ini sebenarnya kan intelek arsitek ya. Jadi dia dulu ngajar di Harvard, di Columbia, di Princeton ya. Jadi arsitek intelektual. Dia bukan hanya desain, tapi cara mendesainnya sangat unik. Dan saya beruntung waktu itu ada di kantor itu, waktu itu lagi besar-besarnya. Jadi kita punya 3 proyek raksasa waktu itu. Satu di Kota Budaya di Santiago, satu di Berlin itu Memorial, dan satu lagi Stadium Raksasa di Arizona. Nah, saya bisa rasakan arsitek yang membuat bangunan secara komersial, tapi sesuatu yang unik secara ide diterapkan di desainnya. Jadi bahwa saya ini bukan hanya desain bangunan, tapi desain prosesnya, desain narasi dari bangunan itu. Ya, itu menarik sekali. Bagaimana pengalaman Bapak mengenai green development ya? Kan sekarang hotel, Betul. bangunan-bangunan mesti trennya ke arah green Betul, ya. Apakah Bapak mengikuti tren itu di Rumah Sakit Royal Madaya di Antasari atau gimana Pak? Kita ya. Ya memang green architect ini kan semacam tanggung jawab kita ya sebagai arsitek ya. Bangunan yang sehat ya, yang sustainable ya terhadap lingkungan ya. Jadi kita memang terapkan itu juga. Jadi dari kita menggunakan ini sumber daya ini misalnya bagaimana mengatasi panas ya, cahaya, kemudian udara. Nah, ini membuat bangunan yang lebih green ya yang kita coba upayakan. Bangunan itu kan harus mengikuti tren desain dan juga tren dunia kan. Pasti. Nah, itu bagaimana Bapak mengikuti perkembangannya ini, Pak? Saya aktif di ikuti perkembangan ini lewat media-media berita arsitek berita. Di dunia. Dan kebetulan karena kita ada kerjasama dengan beberapa rekan di luar negeri di Korea, di Tokyo, LA, kita bisa punya wawasan yang lebih luas ya secara internasional ya. Dan pasti juga secara lokal ya kita ikuti melalui media sosial, berita ya. Kita mau coba ikuti ya. Ya, karena saya lihat desain-desain Bapak tuh unik-unik ya Pak ya. Jadi itu belajar terus ya Pak ya? Makanya namanya kita atelier tuh ada kurungnya. Oh, apa tuh? Tuh itu menuju sama ganda 2. Jadi terus maju, nggak pernah harus berhenti. Terus maju ya. Betul. Ya. Bagaimana nih proses desain yang kreatif dari atelier 2 ini Pak? Kami ini memang konsultan arsitek komersial kan. Proyek kita itu mesti visible, ya, marketable, ya, masuk akal secara struktur dan lain-lain. Tapi kita punya proyek itu punya nilai idealisme tersendiri. Jadi waktu kita desain, kita selalu cari satu unsur yang spesifik. Ini proyek apa sih? Apakah mungkin dia punya latar belakang, atau ada unsur budayanya, atau ada penggunanya. Kita gunakan olah ini sebagai konsep. Dan biasanya kita selalu mulai desain itu bukan dari kertas, 2 dimensi, tapi kita selalu mulai dari 3 dimensi. Jadi kita pelajari dulu geometrisnya yang unik, kita coba masukkan fungsinya. Jadi ini menghasilkan ruangan yang jauh lebih menarik ya secara ruangnya. Apa yang membedakan Bapak dengan arsitek lain nih? Maksudnya kelebihan Bapak tuh apa gitu? Nah, arsitek ini memang kan seperti seniman ya. Kita mau selalu tampil beda ya. Nah, banyak arsitek yang coba fokus kepada hasilnya. Bangunan yang beda bentuknya, bangunan yang unik. Tapi kita bukan hanya itu, Pak. Kita mau coba cost efisiensi itu Pak. Kita mau proses yang menarik Pak. Jadi ini desain ini bukan hanya dari pikiran kita, ada satu proses yang melahirkan desain yang unik ini. Nah ini yang kita coba olah ya. Iya, jadi kan kalau arsitek itu katanya Pak ya, selalu pengen bikin yang keren. Tapi pas ketemu owner bilang, gara-gara lu desain jadi mahal gitu. Kan pasti sering menghadapi seperti itu ya. Bagaimana nih Bapak mengatasi bos? Bapak kan udah ratusan project yang Bapak tangani kan, mengalami hal-hal seperti ini kan? Ya memang itu jadi kendalanya kadang-kali ya. Jadi memang untuk hasilkan satu desain yang baik kan kadang-kali memang butuh biaya yang lebih besar ya. Tapi itulah challenge-nya Pak. Kalau misalnya kita semua bisa bikin nggak ada batas, kita mau bikin bagus ya itu hal yang wajar ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, kita bisa manfaatkan dari satu desain yang menarik ya. Yang keren. Ya, ini seringkali yang jadi kelebihan kami ya. Sorry, bukan keren aja ya Pak ya. Mesti fungsinya. Fungsional, betul. Semuanya efisien. Efisiennya ya.
Bukan hanya desain yang keren, tapi pas masuk jadi rumit ya Pak. Nggak bisa dipakai. Belok-beloknya jadi Betul. pusing orangnya. Betul. Itu Bapak mesti pengalaman di Kolombia itu besar sekali kali ya. Iya. Jadi Maksudnya Kolombia itu ajarin kita cara berpikir, bukan Cara bukan berpikir. hanya desainnya, tapi cara berpikirnya. Itu yang menarik ya. Nah, terus saya dengar kan Bapak juga ini kan Bapak arsitek nih. Mhm. Tapi juga bisnis kuliner ya Pak ya. Namanya Due ya Pak ya. Betul. Kenapa namanya Due Pak? Dua itu dua. Dua, oh. Dia ada hubungan juga sama kita Iya, dan iya, kebetulan di jalannya juga dua juga nama jalannya. Sama ya, Atelier Iya. itu ini Due ya. Iya, betul. Dua. Konsepnya seperti apa Pak? Jadi memang ya kita bukannya memang boleh dibilang nggak sengaja ya Pak ya. Kita Iya. manfaatkan properti kita yang punya. Ini dulu bekas kantor kita. Oh, Ini ex kantor Bapak. Kebetulan kita juga senang kopi ya kita coba bikin, Bikin kopi cafe ya. dan kitchen. Dan secara desain kita coba explore yang menariknya. Iya, iya. Dan saya juga dengar banyak influencer-influencer juga yang ngambil Iya, tempat Bapak ya. Betul. Saya belum sempat loh, pengen kesana Iya. belum sempet ya Pak. Ya, udah. Mesti kesana nanti Iya, kan kita betul. mau syuting juga di sana ya. Betul, betul. Pak, kita masuk ke sesi kedua nih Pak. Benar atau salah nih, ya kan? Bapak lulusan GSAP Columbia University di New York. Ini benar atau salah Pak? Bener banget ya. Benar ya Pak ya. Bapak pernah terlibat di proyek Iconic di Spanyol. Betul. Ya betul Galicia juga Culture ya. City. Oke. Atelier 2 ini spesialisasi proyek khas internasional. Benar Ya, atau salah? kita selalu mau kita punya project, punya penampilan yang khas unik ya. Dan Oh, kita iya, juga iya. kerjakan di luar negeri. Baik juga. lokal pun Bapak bikin desainnya tuh harus mengacu kepada tren internasional ya, Betul. global ya. Betul. Arsitek harus memiliki license profesional. Ini benar atau salah Pak? Benar. Karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Iya. Apa yang kita lakukan. Kalau Due Coffee and Kitchen ini hidden gem baru di Jakarta Barat. Ini benar sebenarnya? Benar. Memang lokasinya agak sedikit bukan di jalan besar tapi ya kita bisa bilang hidden gem lah. Apa yang unik di sana Pak ya? Ya karena kita memang desainer ya Pak ya. Kita punya cafe unik lah ya. Kita punya beberapa spot yang menarik, ya, background yang menarik ya. Ini mungkin cocok buat di syuting. Pak, kira-kira bisa sharing closing statement? Arsitek ini memang profesi unik ya. Kadang-kali untuk kita bisa istilahnya sukses kita perlu sedikit akomodatif ya, perlu komersial ya. Tapi saya melihat bahwa ketekunan itu penting. Itu yang bikin satu arsitek itu bisa jadi arsitek yang besar, karena dia tekun dengan apa yang dia yakini benar dan dia explore itu. Oke, terima kasih Pak Yaakob Sutanto Terima sudah kasih, hadir Pak di Ismet. acara Makasih, Pak SOS Ismet. Podcast. Semoga Bapak tambah sukses ya. Bapak juga. Oke. Terima kasih, Pak. Thank you. Pak Yaakob Sutanto, Ya. Atelier 2, terima kasih sudah hadir di kesibukan Bapak untuk acara SOS Podcast ini. Ada kenal-kenal dari sponsor kita, dari Spring Air Pak. Terima kasih Pak. Thank you.